Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai ide usaha atau bisnis yang kita pilih, yaitu BLB atau bukan hijau biasa. Di sini kami ada 7 orang. Saya sendiri, Safira Wangin Aziza, lalu ada Gregory Christian Abraham, lalu ada Karina Jiana Tasya, ada Putri Nabila, Raffles Berlandu Siombing, ada Diwanto, dan juga ada Deva Arya Dwi Saputra. Jadi apa sih BLB itu? Jadi BLB ini singkatan dari bukan hijau biasa atau disingkat menjadi BLB yang merupakan jenis ide bisnis yang bergerak di bidang jasa jual beli sayur dan kebutuhan bahan pangan mentah berbasis website atau online. Usaha ini memanfaatkan kepercayaan baik dari customer pada pemilik usaha atau distributor dan juga antara tengkulak atau produsen pada distributor juga. Kenapa kami mengambil ide ini? Yaitu yang pertama berdasarkan pengamatan pada lingkungan sekitar. Kedua, kondisi pandemik sehingga harga bahan-bahan pangan menjadi tidak stabil. Lalu awareness dari customer. Ya, selanjutnya customer segment atau segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Nah, pada usaha yang kami lakukan, segmentasi yang digunakan itu segmentasi demografis, yaitu merupakan pengelompokan pelanggan berdasarkan data dari kependudukan. Hal ini dapat mencangkup seluruh informasi mengenai usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan pelanggan, besaran pendapatan, status pernikahan, hingga entitas tertentu yang membuat pelanggan menjadi lebih spesifik. Penggunaan buyer persona menjadikan pengelompokan customer segment menjadi lebih mudah. Nah, berikut buyer persona yang kita dapatkan dari hasil wawancara secara langsung. Pada custom segment ini, dalam buyer persona, kami lebih menekankan pada pain dan gain dari customer. Pain sendiri itu merupakan kesulitan yang mereka hadapi dan keraguan yang dialami saat sebelum melakukan pembelian produk atau jasa. Kemudian gain adalah kepuasan yang dialami oleh customer. Nah, di buyer persona ini kita juga ada demografi, tujuan penggunaan produk, pain, gain, sosial media yang digunakan untuk mencari informasi, hobi dan minat, serta di mana sih mereka belanja online-nya. Kemudian ada value proposition. Yang pertama adalah mengurangi resiko terpapar COVID. Tentunya dengan membeli secara online akan mengurangi resiko terpapar COVID. Kemudian efektif, variatif, ramah, dan efisien. Karena basis ide usaha kita online, sehingga menjadikan usaha kami efisien dan efektif untuk dilakukan dan dapat diakses di mana saja. Kemudian ada fitur resep, membership, dan takaran gizi. Kita bekerja sama dengan tengkulak atau pemasok, kemudian media pembayaran, ekspedisi, dan juga kurir. Kemudian ada bahan yang dijual higienis dan sesuai dengan keadaan real. Kita dapat memastikan bahan yang kita jual higienis dan sesuai dengan yang difoto. Selanjutnya masuk pada customer relationship. Pada bisnis yang kelompok kami lakukan, yaitu bukan hijau biasa, strategi yang paling tepat untuk digunakan pada customer relationship ini adalah referral. Sesuai dengan bisnis kami, yaitu jual beli sayur dan bahan pangan secara online. Dengan strategi ini, kami dapat menyebarkan informasi terkait barang yang akan kami jual kepada target market, sebagian besarnya melalui media sosial. Berikutnya adalah channel, di mana channel sendiri adalah saluran untuk berhubungan dengan para pelanggan. Komunikasi distribusi dan jaringan penjual atau sales merupakan salah satu usaha perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Dibagi menjadi 5 arah. Yang pertama ada awareness atau pengenalan, evaluation atau penilaian, purchase atau pembelian, delivery atau pengiriman, dan after sales atau feedback. Buyer persona pertama kita di sini adalah Ibu Niwi Jayanti. Dengan awareness-nya adalah mempelajari soal produk, consideration-nya adalah membandingkan produk, research-nya adalah bertanya kepada konsumen lain, purchase-nya adalah membeli produk dengan Lazada atau media belanja lainnya, dan review-nya adalah merasa puas.
Yang kedua ada saat si Ombing dengan awareness-nya yaitu menemukan produk dari teman, consideration-nya memulai membandingkan produk, research-nya bertanya kepada teman yang sudah pernah membeli, purchase-nya adalah membeli produk dengan Tokopedia dengan review puas. Yang ketiga ada Venita Rizkia, awareness-nya adalah mempelajari soal produk, consideration-nya adalah memulai membandingkan harga produk dengan mencari yang lebih murah. Research-nya adalah bertanya kepada teman soal produk, purchase adalah membeli dengan Shopee, review-nya adalah puas. Berikutnya ada Novi Intaninaya, awareness-nya adalah mencari soal produk, consideration-nya adalah memulai membandingkan harga produk dan mencari yang lebih murah. Research-nya adalah bertanya kepada teman kampus soal produk, purchase-nya adalah memberi produk dengan Shopee, review-nya adalah puas. Dan yang terakhir adalah Tuti Astuti dengan awareness mempelajari soal produk, consideration memulai membandingkan harga dengan saran dari teman. Research-nya adalah bertanya dengan teman seprofesi soal produk. Purchase-nya adalah membeli produk dengan Shopee, dan review-nya adalah puas. Lalu selanjutnya ada key activity, di mana key activity ini adalah aktivitas wajib yang dilakukan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Lalu dalam usaha yang kita rencanakan untuk jenis produksi kita termasuk menyediakan jasa untuk pendistributor produk dari penjual bahan pokok mentah dari tengkulak atau pemasak. Hal ini merupakan solusi untuk mempermudah pembelian produk-produk bahan pokok untuk keperluan sehari-hari dengan cara yang efisien, mudah, dapat dilakukan kapan saja melalui pembelian secara online, tanpa perlu repot-repot untuk pergi ke pasar atau ke tempat belanja guna membeli bahan masakan atau bahan mentah untuk diolah di rumah. Sebelum didistribusikan ke customer, pihak usaha BLB akan memesan terlebih dahulu produk dari tengkulak atau pemasak. Kemudian diantarkan ke perusahaan BLB untuk di-stok dan dilakukan packing, agar produk awet dan terjamin kualitasnya. Setelah itu, customer akan memesan produk melalui platform yang telah disediakan yang berupa website dan memilih produk yang diinginkan dari website BLB. Lalu admin akan memvalidasi data pesanan dan data pelanggan. Dan setelahnya produk akan dikirim dengan menggunakan jasa kurir atau ekspedisi sesuai dengan pesanan jika pembeli telah melakukan pembayaran. Oke, Gate Partners. Gate Partners sendiri adalah pihak-pihak yang diajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi risiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Jadi dalam usaha BLB ini kami bekerjasama dengan para tengkulak atau pemasok bahan pokok mentah yang kemudian didistribusikan melalui perusahaan BLB kami dan juga bekerjasama dengan jasa ekspedisi atau kurir untuk mengantarkan pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Lalu untuk media advertisement atau pengiklanan sebagai pemasaran produk, kami menggunakan platform berupa website untuk pemasaran dan pengiklanan juga kita menggunakan media sosial seperti dari Instagram, Facebook, dan juga website jual beli lainnya, serta melakukan kerjasama pada pihak Tokopedia atau OVO, seperti OVO, GoPay, ShopeePay, dan juga media pembayaran lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang revenue stream dan cost dari bisnis atau usaha kita. Yang pertama adalah revenue stream fix atau pemasukan tetap. Jumlah total dari pemasukan bisnis kita adalah kurang lebih Rp10.105.000 dengan terdapat beberapa pemasukan yang harganya belum bisa dipastikan dikarenakan sesuai kesepakatan atau kontrak yang telah ditentukan oleh pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya adalah revenue stream variable atau pemasukan yang berubah-ubah. Jumlah total dari pemasukan kita adalah Rp40.000 kurang lebih. Untuk rinciannya terdapat pada tabel ini. Lalu selanjutnya adalah fixed structure cost atau pengeluaran tetap. Jumlah total pengeluaran yang ada di bisnis kita adalah Rp25.439.000. Untuk rinciannya terdapat pada tabel ini. Selanjutnya, variable structure cost atau pengeluaran yang berubah-ubah. Jumlah total pengeluaran dari usaha atau bisnis kita adalah Rp380.000 kurang lebih. Untuk rinciannya terdapat pada tabel ini. Baik, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah memperhatikan seluruh proses presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.